Bela Puan Maharani soal gorden rumah dinas PDIP, Fachri Hamzah tak boleh lakukan pembunuhan karakter. Kemarin kita dengar protes, kursi barunya nggak nyaman apa? Nggak nyaman buat itu. Sudah dibiayai besar-besar, masih ngurus yang begituan. Sekarang muncul lagi, ini anggaran gorden baru DPR 48,7 miliar. Wow. Untuk penggantian gorden rumah-rumah dinas DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Bukannya fokus pada urusan rakyat itu boro-boro mikirin gorden, Pak Ibu. Mereka mikirin hari ini makan apa saja itu masih belum terpecahkan. Anda mau berikan contoh-contoh yang ngaco ini, malah ngurusin gorden, ini sangat tidak bijaksana. Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar 80 juta sekian, dengan pajak sekitar 90 jutaan sekian per rumah. Semua pegiat demokrasi, semua pecinta demokrasi di Indonesia emang harus terus memperjuangkan nafas demokrasi ini agar jangan sampai diambil alih oleh oligarki. DPR itu kan mengawasi seluruh pelaksanaan anggaran, rupiah demi rupiahnya pengawasannya loh ya. Bukan satuan tiga dan rencana, tapi pengawasannya kan sampai detailnya rupiah per rupiah pun harus diawasi. Nah, DPR itu kan mengawasi eksekutif, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Tolonglah ini contoh kepada masyarakat, DPR juga mengawasi pelaksanaan tender itu. Terkait hal tersebut, tentu di dalam proses pengadaan barang dan jasa harus dipastikan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga tata laksana di dalam prosesnya tidak menyalahi aturan-aturan dimaksud. Peranan dari kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen menjadi penting di sini untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan prosedur yang ada, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi. Anggota Badan Anggaran Banggar DPR RI Dede Indra Permana Swediro mengatakan menganggap Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah melakukan pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani. Anggapan tersebut menyusul pernyataan Fachri yang meminta Puan bertanggung jawab atas lelang tender penggantian gorden rumah dinas DPR RI senilai 43, miliar. Pak Fachri pernah jadi Wakil Ketua DPR RI, paham betul mekanisme penganggaran. Setiap AKD alat perlengkapan dewan bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian diharmonisasi di Banggar Badan Anggaran. Ujar anggota Komisi 1 DPR RI dari keterangan tertulis Senin 9 Mei 2022. Dia menambahkan lelang tender pergantian gorden rumah dinas DPR RI merupakan wilayah Badan Urusan Rumah Tangga BURT dan Kesekjenan DPR. Hal tersebut tak ada kaitannya dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut Dede, apa yang dilakukan Fachri Hamzah merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap Puan Maharani. Mas Fachri tak boleh melakukan demikian. Ini karakter assassination kala politisi asal Semarang tersebut. Lebih lanjut, Dede mengatakan Ketua DPR RI Puan Maharani sudah menugaskan fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit terkait proyek tersebut. Mbak Puan selaku Ketua DPR RI sudah menugaskan fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan audit kebijakan gorden tersebut. Tandas politisi PDI Perjuangan tersebut. Dede juga menyoroti belakangan ini pihak-pihak yang tidak suka dengan Puan Maharani kerap membuli apapun langkah yang dilakukan Ketua DPR RI tersebut. Padahal Puan sudah melakukan sejumlah langkah konkret dalam membangun masyarakat. Di antaranya membagikan bertonton beras untuk membantu masyarakat. Selain itu, Puan juga saja membantu memberikan akses air bersih bagi masyarakat di Paranggupito, Wonogiri, Jateng. Masyarakat di wilayah tersebut sudah puluhan tahun tak mendapatkan akses air bersih yang layak. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fachri Hamzah menyoroti lelang tender pergantian gorden rumah dinas DPR RI yang dimenangkan peserta dengan penawaran harga tertinggi, yakni 43, miliar. Fachri meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini. Suruh saja Ketua DPR yang bertanggung jawab, jangan diam saja dong, kata Fachri. Fachri Hamzah menambahkan terkait pimpinan DPR yang seharusnya bisa memisahkan antara pengelolaan infrastruktur, lembaga dan fungsi politiknya.
Dia menyebut seharusnya DPR juga dikelola secara fisik dan non-fisik dalam satu kesatuan lembaga. Jakarta, Radal Surbar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mencairkan bantuan subsidi upah BSU untuk para pekerja, sebab program yang dikeluarkan untuk menjaga daya beli tersebut hingga kini belum juga sampai ke tangan pekerja. Puan menyayangkan BSU yang dijanjikan cair pada bulan April 2022 tak kunjung turun. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan segera merealisasikan bantuan subsidi upah sebesar 1 juta bagi pekerja dan buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta. Kami berharap pemerintah gercep mencairkan BSU bagi para pekerja. Apalagi pemerintah sebelumnya sudah menjanjikan bantuan ini turun sebelum Hari Raya Idul Fitri, kata Puan, Senin 9 Mei 2022. Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menyebut BSU dapat menjaga daya beli pekerja selepas momen Lebaran. Puan pun berharap Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun aturan teknis terkait kebijakan ini. Bantuan subsidi upah sangat urgen untuk segera dicairkan karena dapat mensubsidi biaya hidup pekerja akibat kenaikan harga komoditas saat hari raya dan konsumsi mudik Lebaran, tuturnya. Puan mengatakan harga kebutuhan pokok yang masih tinggi meski momen Lebaran telah usai juga menjadi faktor agar BSU segera dicairkan. Hingga saat ini, harga komoditas seperti daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan bawang masih mengalami kenaikan. Termasuk harga minyak goreng yang meski sudah turun, tapi belum juga kembali normal. Seperti sedia kala, BSU akan membantu pekerja mensubsidi kenaikan harga ini, ucap Puan. Adapun total pekerja dan buruh yang akan mendapat BSU tahun 2022 ada sebanyak 8,8 juta orang. Bantuan yang akan diberikan sebesar 500.000 per orang yang diberikan sekaligus untuk 2 bulan. Puan menegaskan pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat mengapa pencairan BSU masih terkendala. Penjelasan dari pemerintah mengenai keterlambatan pencairan BSU diperlukan untuk mencegah kesimpangsuran. Jangan sampai kendala pencairan ini membuat pekerja bertanya-tanya apakah bantuan subsidi upah tersebut benar atau tidak, sebut mantan Menko PMK itu. Akibat belum jelasnya kapan BSU akan cair, banyak pekerja yang menyuarakan kegelisahan mereka. Untuk itu, penjelasan dan langkah cepat pemerintah mencairkan BSU sangat dinanti. Pemerintah juga harus memberi kepastian deadline kapan BSU cair sampai tangan pekerja, agar pekerja bisa memproyeksikan dana tersebut untuk kebutuhan mereka, ungkap Puan. Kami juga meminta program ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, tambah Puan.